dia menyatakan Allah kok dinodain, agama kok dinodain. Ya bisa saja dinodain. Walaupun dinodain tetap tidak ternoda, ya. Helmi atau Hemi itu ya. Kamu nggak tahu bahasa kamu. Kamu seorang dosen, aku SD nggak lulus. Aku akan melurus ucapanmu, kata-katamu, biar kamu waras. Tapi sepertinya Helmi Hidayat ini tidak merasa ternoda teman-teman. Karena ucapan-ucapannya itu tadi. Atau yang menganggap beliaulah yang paling benar. Atau apa yang beliau sampaikan itu tidak bisa terbantahkan. Baik itu oleh akal maupun wahyu seperti itu. Masih seputar dosen UIN Syarif Hidayatullah ya teman-teman, yaitu yang bernama Helmi Hidayat yang tengah menghebohkan publik, dan beliau memang pantas diviralkan karena ucapan-ucapan beliau itu yang menurut kita itu antara beliau dengan Panji Gumilang tidak ada bedanya, yang dimana dalam menerangkan segala sesuatunya itu dia hanya mengandalkan logikanya atau hanya mengandalkan mantiknya, sama seperti yang dilakukan oleh Helmi Hidayat pada saat menerangkan segala sesuatu kepada kita atau kepada publik, yaitu melalui TV One maupun kepada Kiai Haji Khalil Nafis maupun kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dia menerangkan segala sesuatunya hanya mengandalkan logikanya atau hanya mengandalkan akalnya atau nafsunya sendiri seperti itu. Dan ini tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang atau apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Padahal beliau sendiri tahu bahwa dia adalah seorang dosen. Harusnya itu seorang dosen dalam menerangkan segala sesuatu itu dia harus ketahui terlebih dahulu seperti itu, dan dia harus menggunakan dalil-dalil yang ada seperti itu untuk menerangkan kepada mahasiswanya seperti itu. Tujuannya itu apa? Supaya tidak ada yang tersesat, sama seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang kepada santrinya seperti itu. Kalau hanya mengandalkan mantiknya atau logika berpikirnya saja, maka secara otomatis santrinya juga akan ikut tersesat, sama seperti mahasiswanya seperti itu. Setelah saya menyimak debat antara Pak Kiai Khalil Nafis ya kalau nggak salah dengan dosen UIN, namanya kalau nggak salah Helmi atau Hemi itu ya. Nah, setelah saya nyimak, saya menyikapi, ini tanggapan saya di sini. Ya, itu dosen yang debat dengan Pak Khalil Nafis itu dosen aliran air surga apa aliran sesat. Apa yang disampaikan oleh 9 Raja Agung ini tidak salah ya teman-teman. Artinya karena pemikirannya itu tadi, dalam menerangkan segala sesuatunya hanya mengandalkan logikanya, hanya mengandalkan nafsunya, dan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, baik kepada santrinya maupun kepada di luar dari para santrinya atau orang-orang yang melihat atau yang mendengar ucapan beliau. Ya, saya kaget mendengarnya. Ya, jadi dosen UIN jangan-jangan sama juga dengan Pak Panji Gumilang, aliran sesat. Itu ya. Dia menyatakan Allah kok dinodain, agama kok dinodain. Ya bisa saja dinodain. Walaupun dinodain tetap tidak ternoda, ya. Helmi atau Hemi itu ya. Kamu nggak tahu bahasa kamu. Kamu seorang dosen, aku SD nggak lulus. Aku akan melurus ucapanmu, kata-katamu, biar kamu waras. Dan sebaiknya itu begitu. Helmi Hidayat harus diluruskan tujuannya itu tadi, supaya tidak ada yang menjadi korban dari beliau. Sudah cukup Panji Gumilang, tidak usah lagi ke UIN Syarif Hidayatullah seperti itu. Ya, sekali lagi, kamu secara langsung maupun tidak langsung
Sama dengan Pak Panji Gumilang. Karena bahasamu jelas-jelas nggak masuk akal. Allah kok dinodain loh? Ya bisa saja, tapi ingat Allah nggak bakal bisa dinodain. Nah, orang melecehkan Allah itu siapa? Allah apa? Itu boleh-boleh saja, itu namanya menodai. Tapi Allah nggak bakal ternoda. Ingat ya. Teman-teman dengar itu apa yang disampaikan oleh 9 Raja Agung, dan itu tidak salah ya teman-teman. Siapa Hemi apa Helmi itu ya? Dosen UIN mana itu? Dosen UIN aliran sesat kali itu. Ya. Terus agama dinodai. Agama itu bisa dinodai walaupun dia tidak ternoda. Sekarang kamu tak jelek-jelekin. Kamu secara tidak langsung sama dengan Panji Gumilang, karena bahasamu juga bahasa sesat juga. Kamu merasa ternoda nggak? Tapi sepertinya Helmi Hidayat ini tidak merasa ternoda teman-teman, karena ucapan-ucapannya itu tadi, atau yang menganggap beliaulah yang paling benar, atau apa yang beliau sampaikan itu tidak bisa terbantahkan, baik itu oleh akal maupun wahyu seperti itu. Tidak ada yang somplak kan tubuh kamu? Ya, hanya perasaan kamu, mungkin kamu marah sama saya. Begitu loh. Orang yang sesat itu pasti masuk surga. Helmi, dosen UIN yang goblok itu kamu. Orang yang sesat itu pasti masuk surga. Kalau sesatnya dia dibawa sampai mati. Ingat itu. Orang sesat, orang bunuh orang, puluhan orang bahkan, kalau dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang sungguh-sungguh, insya Allah kalau dia diampuni oleh Allah, dia bakal masuk surga. Sesat-sesat aja, kayak Panji Gumilang udah pasti sesat. Kalau kamu membantah ucapan saya ini, kamu juga sesat juga. Sebaiknya itu begitu teman-teman, supaya ada temannya Panji Gumilang, supaya ada yang mewakili Al-Zaitun seperti UIN Syarif Hidayatullah seperti itu, supaya banyak generasi-generasi kita yang tidak tersesat lagi seperti itu, atau bertambah tersesat lagi. Jadi selain Al-Zaitun, UIN Syarif Hidayatullah juga seperti itu. Ya, Helmi, dosen UIN mana kamu itu? Kok bahasa Indonesia, makna bahasa Indonesia nggak tahu itu? Ya, kalau orang yang sesat, itu kata-kata dari Sang Maha Pencipta. Ya, sesat-sesat aja. Kamu bilang sesat itu pasti masuk neraka. Ya belum tentu. Kalau dia sadar, dia insaf. Kalau Panji Gumilang ini insaf, menyadari, belum tentu dia masuk neraka. Tapi kalau dia kesesatannya, ya, kedolimannya sampai dibawa mati, itu Allah yang punya janji. Dan itu janji Allah sendiri, itu pasti masuk neraka. Ya, Helmi, dosen UIN yang goblok itu. Ya. Kamu ternyata sama Pak Kholis Nafis itu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak tahu bahasa Indonesia kamu. Dan itu sudah pasti teman-teman, tidak ada apa-apanya itu dosen UIN Syarif Hidayatullah ini, tidak ada apa-apanya, atau Helmi Hidayat ini tidak ada apa-apanya dengan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Tidak ada apa-apanya. Kalau orang namanya sesat, ya tetap sesat. Ya. Memang benar soal masuk neraka atau tidak itu nanti urusan Tuhan. Tuhan itu juga tergantung kita. Kalau kita awalnya itu sesat dan menyesatkan orang banyak lalu tobat, kata Kiai itu tobatan nasuha, insya Allah masuk surga. Ingat tuh bahasa saya, aku nih SD kelas 3, tapi akan melurus ucapan-ucapan kamu, ya. Jawaban kamu debat sama Pak Kholis Nafis. Kamu ternyata bodoh. Orang bilang sesat kok nggak boleh. Saat ini Panji Gumilang itu sesat. Kalau kamu itu membela Panji Gumilang, ya, bisa juga kamu sama seperti Panji Gumilang, sesat juga. Karena bahasamu itu nggak bisa dimengerti. Ya. Sama dengan seorang penjahat nih.
ya, dia ngerampok, maling, bahkan bunuh orang. Kalau dia kejahatannya itu dia sampai mati begitu terus, itu Allah pasti memasukkan ke neraka. Itu sesuai dengan omongan itu sesuai dengan janji Allah sendiri. Kalau orang sesat sampai dibawa mati, ya semua terserah Allah. Tapi itu bahasa dari Allah itu pasti masuk neraka. Nah, kalau kesesatannya, kejahatannya, selama dia hidup tobat, ya, Helmi, dosen UIN, kamu goblok kamu itu. Ya. Agama kok dinodai? Walaupun agama itu tidak bisa dinodain, kalau namanya ada orang ngomong Islam itu apa? Islam itu aliran iblis. Itu kan secara nggak langsung itu kan dinodai oleh manusia, walaupun toh Islam itu tidak ternoda. Goblok. Kamu termasuk ikut menyesatkan umat juga. Dosen UIN kok nggak ngerti bahasa. Helmi. Kalau saya pribadi sangat menyesal dan kecewa kamu diundang ke TV One untuk debat sama Pak Kholis Nafis. Ternyata bahasamu itu nggak ada apa-apanya, meleset jauh. Ya. Contohnya air laut kamu nodai, kamu kasih tinta, kamu kasih oli, ya ternoda. Nanti dengan alam itu nanti akan diproses lagi, kemudian jernih lagi. Begitu kira-kira. Ya, Helmi, dosen UIN yang ternyata bodoh tapi jadi dosen. Allah itu dijelek-jelekin hambanya, dikatain Allah itu apa? Allah itu apa, siapa, dan lain sebagainya. Itu namanya Allah dinodai. Islam itu apa? Islam itu Al-Qur'annya itu Quran itu Quran apa namanya? Bukan wahyu itu. Itu bahasa-bahasa iblis. Walaupun orang ngomong begitu, tetap Al-Qur'an tetap utuh dan tidak ternodai. Tapi yang dibilang menodai itu manusianya. Jadi jelas sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh 9 Raja Agung, dan beliau berbicara seperti itu karena memang beliau sendiri yang dengar apa yang disampaikan oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah itu. Beliau sendiri yang dengar apa yang diucapkan atau sesuatu yang keluar dari mulut Helmi Hidayat. Seperti itu, dia sendiri yang dengar teman-teman. Jadi kita tidak usah heran setelah beliau mendengar atau menyimak ke videonya, beliau langsung menanggapi pernyataan Helmi Hidayat itu. Beliau langsung menanggapi atau membuat videonya seperti itu teman-teman.